Hai semua teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya Rita di Australia Channel. Hari ini saya sebenarnya lagi mengerjakan tugas training. Ya, jadi dari tempat kerja itu selalu ada training yang harus kita kerjakan, dan di rumah saya memang ada ruang komputer ya, di mana kita selalu mengerjakan tugas-tugas itu, dan sekaligus ruangnya juga kita tempati untuk podcast. Jadi tugas-tugasnya sudah selesai, masih ada waktu, dan saya pikir mari kita bicara tentang kehidupan. Doa saya teman-teman selalu sehat dan bahagia. Itu adalah kunci yang selalu kita ingat ya. Banyak yang inbox ke saya, teman-teman yang memang mengenal saya secara pribadi, baik lewat WhatsApp, Facebook, Instagram atau TikTok ya. Teman-teman di luar sana atau di kejauhan ya, di negara kita, banyak kali kita berpikir bahwa hidup di luar negeri itu enak ya. Nah, kali ini saya ingin ngobrol bahwa ada suka dan duka tentunya hidup jauh dari negeri tercinta ya. Kita suka ngobrol tentang hal-hal yang terkadang karena kita belum lewati, kita belum pernah ada di situ, makanya kita pikir itu semuanya mulus-mulus saja, enak-enak saja ya. Kayaknya kita ngobrol soal tidak enaknya dulu deh, biar nanti kalau kita ngobrol yang enaknya kita terhibur ya. Yang tidak enaknya, yang pertama ya memang pasti kita homesick atau kita kangen negara kita, kangen teman-teman kita, kangen makanan asli kita, kangen aroma-aromanya pokoknya ya. Dimasak seperti apapun, percaya tidak percaya, rasanya tetap berbeda. Misalnya nasi padang ya, rendang ya, ini opini saya ya, ini dari saya, tetap berbeda teman-teman ya. Di Indonesia tuh kayaknya dicocol-cocol di sambal aja udah luar biasa maknyos gitu. Jadi itu ada hal-hal yang ada satu fase kehidupan kita kepingin itu ya. Jadi tidak, tentu kita sama-sama percaya ya bahwa bahagia itu tidak selalu diukur dengan uang, materi yang berlimpah atau hal-hal yang mungkin sifatnya kasat mata gitu ya. Nah, jadi soal itu baru soal makanan. Ada lagi soal-soal yang lain, misalnya kita di emergency situation atau di keadaan yang mendadak gitu ya. Misalnya kita sakit ya. Orang di luar negeri terlalu independen sampai kita itu kadang-kadang ya punya keluarga, anak-anak sibuk sendiri, keluarga yang lain sibuk sendiri, teman-teman sibuk sendiri, sulit banget gitu kayaknya mau meminta pertolongan yang kategorinya notabene-nya tuh kayak di Indo gitu ya. Kita bisa telepon siapa aja, terus datang dong aku sakit nih, atau ya pokoknya banyak dah. Itu hal-hal yang kamu akan sangat merindukan ketika ada di luar negeri ya. Yang lain-lain lagi, misalnya di luar negeri kita harus selalu janjian sama orang ya. Itu misalnya gini, kita ada waktu kepingin ketemu si A, janjian dulu teman-teman, harus telepon dulu atau SMS dulu atau WhatsApp dulu gitu, bahwa bisa ketemu nggak, jam berapa ya, di mana. Nah, kitanya kan available, kitanya bisa, tapi orang yang di sana tuh belum tentu bisa. Nah, kalau di Indo itu kan
surprise gitu, kita bisa langsung nongol aja di depannya dia, atau dia nongol aja di depan kita, depan pintu gitu ya. Nah, itu hal-hal yang kamu tidak akan temukan di luar negeri ya. Kita terus ke hal yang lebih tinggi atau yang mungkin lebih berat. Hal yang lebih berat adalah semuanya kamu harus kerjakan sendiri ya. Dulu waktu saya masih di Indonesia, saya punya keluarga besar ya, dan kakak-kakak saya, mereka adalah orang-orang terbaik di hidup saya ya. Jadi saya aman gitu ya. Begitu saya sampai di luar negeri, saya harus belajar nyuci, belajar masak, pokoknya semuanya jadinya belajar ya. Kalau ada saudara-saudara saya yang nonton video ini, mereka tahu gitu ya, mereka tahu betapa atau bagaimana saya waktu kecil dikelilingi oleh kakak-kakak ya, saudara-saudara, dan pokoknya kita itu taunya pergi sekolah gitu kan, pergi sekolah, pulang sekolah. Kita punya keluarga banyak, keluarga besar, ke kakak ya, saudara-saudara pokoknya ada di sekitar kita. Jadi kita tuh tidak pernah merasakan yang namanya susahnya harus berjuang sendiri, dan harus berkeringat dulu gitu baru makan ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang hidupnya ya mungkin di range-nya sama dengan saya, itu di zaman-zaman kita itu belum ada yang namanya GoFood gitu ya, kayak zaman sekarang. Jadi benar-benar kalau seseorang itu tidak terfasilitasi, maka ya harus masak dulu baru makan, harus belanja dulu ya, begitu-begitulah kira-kira. Nah, sehingga itu sangat kita kangen gitu. Setelah di luar negeri kita harus ngerjain semuanya sendiri ya. Ya saya sempat sih mengalami waktu saya sudah tinggal ngekos gitu ya. Jadi saya SMA itu saya sudah pindah di kota yang berbeda, dan karena saya mengambil jurusan yang waktu itu tidak ada di kota kami ya, sehingga saya harus pindah ya, dan sampai kuliah. Nah ya di sana saya sudah mulai ngalamin, tetapi di sana itu masih tertolong karena ada cateringan atau rantangan kalau anak-anak di zaman itu kenangan yang paling indah sih gitu, karena kita pulang sekolah atau pulang kampus, terus cateringan kita itu sudah ada di kos kita seperti itu, dan ya kita tinggal makan, tinggal milih lah mau sehari 2 kali atau 3 kali ya, itu optional ya. Nah tapi yang benar-benar saya maksudkan di luar negeri kita harus berjuang sendiri itu, di luar negeri itu tidak ada siapa-siapa yang kamu bisa minta tolong gitu, yang yang kira-kira itu selalu membackup atau membantu gitu ya. Itu tidak mudah banget ya, kita harus nyuci sendiri dan membersihkan semuanya secara independen, dan saya yakin ini dialami oleh semua teman-teman yang sekarang tinggal di luar Indonesia atau di luar negeri ya. Yang lain lagi ya tadi itu udah including ya, maksudnya belajar nyuci, jadinya belajar masak, ya ngepel ya semuanya. Nah saya punya satu pengalaman yang luar biasa waktu saya datang ke Melbourne dan menjadi pelajar ya. Jadi saya ke Melbourne itu sekolah gitu. Terus teman saya ngajak gitu, yuk kita kerja di restoran gitu kan. Nah saya
belum pernah pengalaman kerja sama sekali yang namanya di restoran, apalagi sistem di luar negeri kan memang berbeda ya. Jadi dengan senang hati saya diajak, ya saya juga senang gitu kan, kepingin punya pengalaman ya, karena semua mahasiswa atau student melakukan hal itu. Jadi kalau saudara di luar negeri nganggur ya bingung sendiri nanti gitu ya. Dan ya karena biaya hidup tinggi, ya mau nggak mau kan kita harus bekerja ya untuk bisa support gitu. Nah jadi pengalaman saya itu hari pertama sampai kira-kira 4 hari lah, itu saya struggling banget gitu. Saya benar-benar kayak ada di satu titik yang aduh kok segini banget gitu. Nah saya ingat tuh saya kerja di restoran yang namanya Esteller 77. Waktu itu ada di Melbourne sini ya. Terus sama cicinya, sama kokonya ya yang punya ya. Kita tuh kan mulai dikasih, nanti kamu tolong bantuin ini ya gitu. Nah saya disuruh motong sayur ya. Teman-teman yang lain ada yang kerjaan-kerjaan lain lah. Nah saya disuruh, Mbak bisa ya bantuin ini ya, motongin sayur ini. Oh bisa, saya pikir begitu, saya pikir saya bisa, saya pikir saya ngerti gitu ya. Nah terus saya mulai memotong gitu seperti di rumahan aja gitu ya, yang kalau ada sayur gitu kita petik atau kita potong gitu satu-satu. Terus tiba-tiba cicinya masuk, cici itu masuk gitu ke tempat yang kita persiapan tadi itu. Masuk ke sana terus ngomong gini, aduh Mbak kalau kerjanya begini ini pelanggan akan makan seminggu lagi katanya, bukan hari ini. Aduh saya kaget gitu ya, saya kaget banget gitu. Aduh gimana, aduh maaf Ci saya nggak ngerti gimana caranya. Jadi saya tuh diajarin gitu ya, oh motongnya harus begini, seras gitu. Wah pokoknya kerjanya harus kerja cepat, bukan yang satu-satu dipotek-potek kayak di rumah gitu ya. Nah itu pengalaman. Lalu ya artinya nih pelan-pelan lah saya belajar ya. Pengalaman yang lainnya itu setiap restoran itu sebelum dibuka dan sebelum ditutup itu harus dipel gitu kan. Nah kami rame-rame melakukannya, tapi saya tuh bingung karena memang saya tidak pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi saya terbingung-bingung gitu. Sampai satu teman saya memberanikan diri, saya nanya, nah ini karakter yang paling bagus kalau kita tidak pasti dengan sesuatu kita tanya. Saya tanya gitu kan, aduh maaf ya gimana nih caranya, saya belum pernah ini, bisa nggak kasih lihat gitu. Kira-kira saya lupa ya, itu hari kedua kayaknya, karena yang hari pertama itu saya benar-benar hanya belajar yang motong-motong itu gitu. Kayaknya tuh hari kedua deh. Nah, lalu saya diajarin, oh ini Mbak, ini kayak sabunnya lah ya. Nah, ini di sabunnya dimasukin begini, terus kasih air panas, terus nanti caranya seperti ini ya, itu moppingnya itu ya, alat pelnya itulah dikasih tahu gitu kan. Terus nanti diinjak begini terus ditarik. Saya bingung banget. Saudara bisa bayangin ada di satu momen dimana kamu tuh bener-bener nggak tahu ngelakukan apa-apa dan kamu harus belajar gitu. Terus teman-teman yang lain sudah teriak, ayo cepet, karena restoran itu kan kalau sudah ini mereka tutup jam sekian ya udah harus tutup, kalau enggak ya kamu kerja rodi gitu, kamu udah nggak dibayar gitu kan. Jadi kita cepet. Jadi saya itu keringat dingin gitu melakukan itu sambil sudah pokoknya saya cobain deh, tapi saya benar-benar nyobain. Nah lalu ya akhirnya saya bisa, walaupun itu sulit banget karena itu harus dipel kemana-mana dari ujung kemana tuh saya, karena ya itu otak saya itu kan masih otak yang bukan masih seperti di Indo gitu, so saya pegang loh kok masih licin, maksudnya
masih menurut saya belum bersih gitu. Waduh, saya bolak-balik. Akhirnya teman saya membantu gitu, dia sini cepet. Akhirnya saya lihat, oh begini caranya. Nah jadi yang lucunya begini, besok itu saya datang lebih cepat. Itu lebih cepat. Jadi kita bukanya tuh agak kalau pagi dia buka itu sampai jam berapa gitu ya, habis makan siang mereka tutup lagi, nanti buka lagi jam berapa untuk sampai makan malam. Nah jadi memang saya nggak bisa ngambil di pagi kan, saya sekolah. Akhirnya saya datang tuh agak cepat. Kita kan sudah tahu ya kalau datang duluan kunci ada di situ gitu. Nah, saya buka, saya pergi praktek teman-teman, saya coba, tapi saya nggak pakai sabun ya karena saya nanti bingung kan gimana bersihinnya, saya belum ngerti. Pokoknya gimana ngepelnya dulu gitu. Jadi saya datang, saya cobain gitu. Wah ternyata gampang aja, nggak sebingung yang kemarin. Ternyata jadi embernya itu kan memang ada cara-caranya lah gitu. Nah itu yang saya temukan. Akhirnya wah saya jadi expert, saya jadi pinter gitu ya. Nah itulah hal-hal yang saya temukan ketika pertama sekali saya mulai kerja, dan akhirnya berjalan seperti itu. Hal-hal yang belum saya tahu saya tanya, dan kalau saya rasa itu saya belum menguasain, saya datang lebih awal, saya coba ngerjakannya. Jadi itu namanya self motivation ya. Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri gitu. Untuk pinter itu memang harus ada usaha dari diri kita sendiri. Nah itu terjadi akhirnya hari demi hari ya, pastinya kita jadi makin pinter gitu kan. Oke, jadi itu salah satunya ya, bahwa kalau kita ada di Indonesia itu gampang, kita bisa panggil teman, orang untuk bantuin kita. Nah kalau di luar negeri itu tidak ada yang seperti itu, kamu harus mengerjakannya sendiri. Jadi kamu harus seperti Popeye makan bayam biar kuat dan sehat. Itu jadi jangan juga terlalu membayangkan bahwa di luar negeri itu surga dunia yang kamu hanya duduk-duduk saja terus dolarnya berterbangan datang. Enggak, di luar negeri itu juga susah. Kalau kamu tidak mandiri, tidak independen, tidak kerja keras, kamu akan sangat struggling atau bermasalah. Nah terus kita juga yaitu tadi ya, tidak gampang manggil orang untuk bantuin kita tuh tidak gampang, termasuk di tempat-tempat kita kerja ya, semua orang sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi kita tetap saling membantu di dalam melakukan pekerjaan, tetapi ya kita juga jadinya kan gimana ya, kalau kita tuh kayak nggak pinter gitu ya, nggak lincah, nggak pinter. Belum lagi ada customer datang misalnya, kita harus langsung lari gitu ngambil buku order atau kertas gitu ya, kita mau apa itu nggak boleh lama, dibawa ke belakang. Teman-teman yang di belakang itu langsung wah kerja cepat gitu, nggak boleh menunggu sampai lama gitu ya. Customer itu tidak boleh dibiarkan menunggu sampai lama gitu, mereka harus cepat, dan tentu ya rasa harus pas, dan pelayanan servis harus memuaskan, makanan semuanya lah ya, termasuk ya itu makanya harus dibersihkan sebelum kita kerja. Nah kehidupan di rumah tidak jauh berbeda. Kehidupan di rumah maksudnya saat kita pulang ke rumah, saat kita ada di tempat kita masing-masing ya, kita juga seperti itu ya. Kamu harus ngerjakan sendiri, cuci baju, ya ada mesin, beberapa tempat ada. Tapi kalau kita anak kos kan ya mungkin itu tidak, inilah masa kita mau beli mesin cuci gitu kan. Nah tapi ada laundry di luar sana yang kita bisa ini juga ada, tapi kan ya tidak semua orang punya waktu yang cukup ya. Ya pokoknya intinya gini, kamu harus pintar-pintar membagi waktu, dan semuanya berjalan dengan baik, termasuk sekolah, tugas, ya PR ya istilahnya, dan banyak sekali yang harus kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Jadi time management ya, mengatur waktu itu adalah poin yang paling penting kamu kuasai. Nah, yang saya bilang tidak enaknya itu ya seperti itu. Kita tidak bisa
bantu-bantuan dari siapa-siapa, itu telepon kak, dek, atau teman kita siapa gitu, itu sulit banget. Kamu harus kerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kamu kerjakan sebelumnya di Indonesia ya. Jadi taruh itu di pikiran ketika kamu ada rencana untuk keluar negeri, karena itu akan kamu temukan gitu. Nah, masih banyak sih sisi-sisi yang akhirnya ibaratnya kita tuh terkejut-kejut gitu, terkaget-kaget dengan keadaan yang tidak pernah kita experience sebelumnya, yang belum pernah kita alami sebelumnya ya. Pergi sekolah, pulang langsung ke tempat kerja, terus pulang ke rumah, sampai rumah udah jam 11 malam, kita ada PR. Ya, jadi sekolah di sini tuh rata-rata kan buka jam 9 pagi. Ya nggak mungkin dong, masa kamu jam 9 baru dari rumah kan, nggak begitu ya. Pokoknya jam 9 tuh sekolah dimulai, dan kita sekolah sampai biasanya jam 3 sore mungkin atau siang ya. Nah setelah itu biasanya anak-anak sekolah pulang dan langsung pergi kerja, atau ya tergantung ya jam kerjamu jam berapa gitu. Nah waktu kamu sampai di rumah tadi ya masih ada tugas yang kamu kerjakan kan, PR-PR dari sekolah mungkin, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, atau mungkin kalau teman-teman aktif di organisasi ada hal-hal dari organisasi juga yang akan harus kita selesaikan ya, sampai akhirnya ya malam tiba baru kita tidur ya kan. Nah saya seperti itu, jadi saya kerjakan pekerjaan saya pergi sekolah dan saya langsung balik ke tempat kerja, dan setelah itu malam biasa sudah jam 11 malam baru mungkin kita sampai di rumah, karena ya kita juga menggunakan public transport ya, jadi butuh waktu. Nah sampai di rumah biasanya kan kita mandi dulu dan sebagainya, terus ada PR yang kita harus kerjakan atau tugas dan ini, jadi kita tuh kadang tidur juga sudah malam, jadi siang jadi malam gitu. Namun ada semangat yang sangat menguatkan dan sangat memberi motivasi sehingga kita baik-baik saja ya waktu itu gitu ya. Nah oke. Kita pindah lagi dah ke yang senang, yang happy-nya gitu ya. Nah yang senangnya, kalau saudara teman-teman kerja di luar negeri itu bayarannya per jam ya, dibayarnya per jam bukan per hitungannya maksudnya ya. Hitungannya tuh per jam, dibayarnya per minggu atau per 2 minggu gitu. Jadi ada orang bekerja dalam satu hari cuma 5 jam, dikali berapa hari dia bekerja dan dibayarnya per minggu ya, tergantung kesepakatan dengan perusahaan ya, karena perusahaan kita itu kan tergantung juga besar kecilnya, atau kalau kerjanya di restoran dan sebagainya ya kita tahulah bagaimana modal itu harus berputar ya. Jadi pembayarannya jarang yang langsung dikasih cash gitu waktu kita selesai kerja, tuh jarang banget gitu. Tapi ada juga, ada teman saya dia kalau ada keperluan dari, dia bekerja di salah satu supermarket, kalau ada keperluan mendadak dan hanya dibutuhkan saat itu gitu ya langsung dibayar, karena besok enggak dikerjain lagi gitu, hanya waktu itu saja ya. Itu namanya on call ya. Nah ya tapi itu enggak masalah, yang menjadi menarik itu kan hitungan kerja itu dibayar per jam, itu yang ini menjadi poinnya. Terus yang kedua, di luar negeri itu kalau kita diperlakukan tidak baik, kita mengadu itu ditanggapi gitu. Di sini itu hukum sangat menjunjung tinggi, sangat melindungi gitu. Perempuan dan anak-anak kalau di Australia itu sangat menjadi perhatian. Jadi kita tidak boleh meninggalkan anak-anak di rumah. Anak-anak di bawah 17 tahun mungkin ya, atau 18 tahun gitu tidak boleh ditinggal hanya dengan
mereka anak-anak gitu tanpa ada pengawasan orang dewasa. Ya, itu tidak boleh, itu kita bisa kena hukum kalau begitu. Nah, juga perempuan ya, kalau kita diperlakukan kasar entah oleh siapa, entah oleh pasangan, entah oleh teman kerja, siapa saja di jalanan, kamu bisa mengadu. Jadi bullying itu sangat menjadi attention, perhatian kalau kita mengadu ya. Nah, yang bagus itu karena di mana-mana juga ada CCTV ya, ada kamera. Jadi dari sana juga bisa membantu kita sebagai bukti autentik gitu. Apa lagi ya? Sampai saya bingung nih. Juga hal-hal yang baik itu kita diperlakukan sama ya, tidak ada wah ini laki-laki ini perempuan lalu mereka didiskriminasi. Nah, itu kategorinya diskriminasi itu. Nah, yang enak di luar negeri seperti itu berjalan gitu. Tidak boleh ada orang diperlakukan tidak baik, didiskriminasi karena warna kulit, karena perbedaan mungkin tinggi badan atau besar badan atau bagaimana, artinya tidak boleh ya. Itu semua yang seperti itu sangat menjadi perhatian. Jadi hati-hati, kita bisa melanggar hukum karena hal itu ya. Dan begitu juga kalau kita yang diperlakukan ya kita mengadu. Di beberapa tempat selalu ada telepon-telepon emergency yang bisa kita hubungi ya. Itu adalah yang suka. Jadi kita udah bicara beberapa tentang yang tidak baik atau yang dukanya. Ya tadi ya, kamu harus berjuang sendiri tanpa ada dampingan dari keluarga, teman-teman terdekat dan lain-lain. Belajar mengerjakan hal-hal yang kamu tidak pernah mungkin kerjakan sebelumnya ya. Pokoknya independen. Dan begitupun hal-hal yang suka, yang membahagiakan. Di luar negeri orang gak kepo, tetanggamu tidak mikirin kamu gitu, maksudnya lu mau ngapa-ngapain aja tuh urusan lu gitu, nggak ada yang terlalu mengomentari hidup si A si B, gosip dan apa itu istilahnya, orang nggak punya waktu gitu. Orang punya waktu pergi sekolah atau bekerja, mengumpulkan pundi-pundi dan terus belajar lebih baik lagi di tempat kerjanya ya. Karena kalau kamu punya prestasi juga tidak ini ya kan, perusahaan juga bisa melihat itu gitu. Masa nih orang udah lama kerja di sini kok kerjaannya nggak ini ya, kurang baik gitu ya. Nah ya saya rasa itu sangat wajar sekali gitu. Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan di sini bahwa dimanapun kamu berada saat ini, dimanapun Tuhan mengizinkan kita hidup saat ini, jadilah manusia yang terbaik dari versi dirimu saja gitu. Nggak usah menghidupi kehidupan orang lain atau hidup seperti yang orang mau tentang kamu, tapi kamu hiduplah seperti adanya kamu, kemampuanmu, kebaikanmu. Dan ya kalau saudara punya kepercayaan, ya mungkin itu yang lebih baik ya, menjadi kompas kehidupan ya kan, menjadi kamus terbaik gitu. Apa kata Tuhan tentang hidupmu dan apa responmu tentang itu. Saya yakin setiap agama mengajarkan kebaikan. Saya percaya itu. Hanya bagaimana mendeliverinya dan bagaimana kita menangkapnya. Nah, itu balik lagi dari versi kita, ya kan? Orang boleh berkata apa saja tentang diri kita. Orang boleh mau menghujat atau memuja-muja atau apapun. Tetapi kan dia tidak mendampingi hidup kita 24 jam. Dia nggak ikut masuk dan melihat apa sebenarnya yang kita alami, nggak ikut masuk dan melihat
apa yang sebenarnya sedang menjadi beban, ya. Nah, saya suka ada satu tulisan, orang kaya temannya di mana-mana, tapi kalau dia jatuh miskin, temannya entah kemana-mana. Nah, teman-teman, terus lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Terima kasih buat bincang-bincang kita hari ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Yang sudah komen, yang sudah like, thank you so much. You guys amazing ya. Buat yang belum, teman-teman bisa subscribe sekarang agar komunikasi kita terus berjalan dengan baik, dan silahkan beri masukan, komen, dan saran ya. Tetap jaga hati kita, jaga integritas kita, jaga kelakuan kita, karena pasti semua yang ada ini ada batasnya. Tidak akan ada yang abadi di dunia ini ya. Persiapkan diri yang terbaik. Kita ketemu lagi di next video. Thank you so much. Ciao.